Shalom, selamat pagi semua saudara terkasih yang sudah bergabung dalam PBS Ministry. Hari Kamis tanggal 4 September 2025, kita dalam program Morning Devotion. Sebelum kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan dan sharing, kita mulai dulu di dalam doa, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini, satu hari lagi kesempatan Tuhan berikan, Tuhan kumpulkan kami bersama-sama, kami bersehati, bersepakat, mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, berbau dupa yang harum, dan yang pasti bagi puji hormat nama Bapa di surga. Sebelum kami memulai, kami mau bereskan segala sesuatu. Bila Tuhan dapati sikap kata, hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang gak berkenan, perbuatan kami yang gak berkenan, yang menyakiti hatimu, mendukakan Engkau ya Roh Kudus, apapun itu bentuk pelanggaran kami akui, kami mohon ampun Bapak. Kuduskan, tahirkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, agar apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, ibadah kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Semua jaringan wifi, device, apapun yang kami gunakan, internet, semua dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Bapa, kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan yang akan disampaikan, dinaikkan melalui hamba-Mu, Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa, biarlah Kau memberkati hamba-Mu ini dengan hikmat, rahmat, anugerah Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus, urapan khusus untuk Pastor David Hartawan yang akan membawa sharing firman Tuhan, yang melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengurapan rahmat anugerah melimpah buat Pastor David, agar apapun yang dia sampaikan, semuanya berasal dari Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, setiap kami dimampukan mengerti, mencerna, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desires for thy return. With such
much I hasten to the place where God, my Savior, shows His face, and gladly take my station there, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Baik, kita akan sampai pada sharing firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Pastor David Hartawan. Kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau nanya, saya bisa share screen nggak? Oh iya, sebentar. Oke, bisa ntar. Oke, apakah kelihatan Kelihatan PowerPoint aku? Oke, jelas kok, Pastor. siap-siap. Thank you. Hari ini tema yang aku mau bagikan itu adalah inner level of gratitude. Kalau di bahasa Indonesia mungkin rasa ucapan syukur level berikutnya gitu. Jadi bukan bukan di tahap yang eh, dasar, tetapi di tahap berikutnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan firman melalui hamba-Mu Tuhan. Biarkan firman ini yang keluar dari mulut hambamu adalah apa yang engkau ingin sampaikan pada pagi hari ini Tuhan kepada setiap umatmu Tuhan di platform ini Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di platform YouTube Tuhan, ataupun dimanapun Tuhan yang mendengar Tuhan, biarkan setiap firman yang ditabur pada hari ini tidak akan jatuh dengan sia-sia, melainkan akan menjadi berkat Engkau, bahkan menjadi benih yang ditabur dan akan bertumbuh pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyertai hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu pada hari ini, dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan yang dalam nama Yesus. Amin. Oke, judulnya adalah tadi saya udah sampaikan ya. Tapi mau lebih kuas lebih dalam, eh, kredit itu sinonim katanya bisa give thanks, bisa grateful, bisa thankful. Jadi memang banyak ya eh, kata dari kata grateful. Tapi kata gratitude itu
Kalau kalau di research ya nama the state of being grateful. Jadi keadaan di mana oh saya mengucap syukur gitu gitu atau appreciate of benefits received. Jadi kenapa? Karena ada sesuatu keuntungan benefit yang kita terima gitu, yang kita menghargai manfaat yang diterima gitu. Habis itu ada thankfulness juga, eh, consciousness of the benefit receiving, expressive of thanks gitu, sadar akan manfaat yang diterima, ekspresi terima kasih gitu. Jadi memang hal-hal tersebut itu karena ada sesuatu yang kita terima secara positif sehingga kita mengucap syukur terhadap itu gitu ya. Ini juga gratefulness juga warm and deep appreciation for kindness received gitu. Jadi penghargaan yang hangat dan mendalam atas kebaikan yang diterima gitu. Mengucap syukur, bersyukur gitu ya, saudara ya. Nah, rasa terima kasih umumnya kita rasakan dan kita ucapkan pada saat kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Misalnya kita mendapatkan berkat dari Tuhan, eh, hal baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita rencanakan itu terjadi gitu. Jadi kita mengucap syukur terhadap hal itu. Tetapi tetapi apakah Anda bisa mengucap syukur saat doa kita belum dijawab, saat kondisi yang sedang tidak baik gitu? Kayak sekarang ini mungkin beberapa orang mengalami kondisi yang tidak baik ya, eh, karena hmm, kalau di Jakarta, di Bogor juga ada beberapa yang demo-demo seperti itu. Terus juga mengalami permasalahan hidup, terjadinya konflik dalam hubungan, itu kan state-nya lagi nggak enak, eh, di keadaan yang tidak membuat kita bisa mengucap syukur gitu, karena memang bukan hal yang lagi baik-baik saja seperti itu. Tetapi firman yang mau dibahas pada hari ini adalah Thessalonian 5 verse 16 to through 18 ya. Kalau bahasa Inggrisnya rejoice always, continually, give thanks in every circumstances. For this God will for you in Christ. Bahasa Indonesianya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Nah, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal, bukan hanya di dalam waktu kita senang-senang aja, waktu kita mengucap syukur, waktu kita feeling good about ourselves, about the relationship yang ada di dalam hidup kita, hubungannya oke-oke aja, baik-baik saja. Tapi waktu hubungannya tidak enak, kita mungkin lagi berkonflik, kita harus tetap bisa mengucap syukur gitu, harus bisa bersuka cita, harus bisa tetap berdoa gitu. Dan itu memang bukan di posisi yang nyaman bagi setiap dari kita gitu. Tapi itu yang di firman Tuhan firman Tuhan katakan hal tersebut gitu. Berarti kenapa penting banget di masa-masa nggak enak tersebut justru kita harus lebih dekat sama Tuhan gitu. Kita harus banyak mengucap syukur sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan tetap setia gitu. Pada hari ini kita mau belajar bagaimana satu karakter di Alkitab yang saya percaya dia punya hati yang tetap mengucap syukur ya. Dan kenapa dia bisa tetap mengucap syukur di dalam segala masalah hidupnya? Karena
ada iman yang teguh dalam hidupnya gitu. Kita belajar dari Yusuf, iman yang teguh gitu ya. Kenapa? Karena Yusuf itu eh, dikasih vision gitu sama Tuhan, dikasih mimpi sama Tuhan. Nanti kita baca ya, saudara. Eh, kita boleh baca dulu kali ya. Di Kejadian 37 ayat 5 sampai 6. Pada suatu kal pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya karena katanya kepada mereka, coba bayangkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak, berdiri dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Di mana Yusuf cuman share mimpinya, tetapi memang sebelumnya memang saudara-saudaranya punya hati yang jealous juga sih terhadap apa yang Yusuf sedang alami gitu. Eh, Bagaimana Yusuf disayang ya sama orang sama papanya sehingga udah ada muncul jealousy di situ. Tapi Yusuf mengalami penganiayaan oleh kakaknya sendiri gitu. Di mana harusnya kalau saya bayangin kalau aku ada di posisi Yusuf ya, di mana saudara-saudara kakak-kakak kita itu kan ada sama-sama kita seumur hidup saya gitu, seumur hidup kita gitu. Terus dia ada duluan gitu sebelum saya lahir di dunia ini, dia udah ada gitu. Dan saya mengenal dia tuh sama seperti saya mengenal orang tua saya gitu. Dimana pasti bukan hal yang mudah gitu waktu kita ngelihat kakak kita menganiaya diri kita gitu. Di mana kita kalau kalau itu Yusuf hmm, mau dibunuh, terus akhirnya dijual gitu, dipisahkan dari keluarganya, dibuanglah jatuhnya gitu. Dan itu dari tertrigger karena dia mimpi dan dia share mimpinya kepada orang yang dia kira akan support dia, akan merasa senang sama dia. Ternyata malahan dia malahan mengalami aniaya tersebut gitu. Dalam perjalanan pun eh, semuanya tidak berjalan dengan baik-baik saja. Waktu dia dijual pun akhirnya dia bekerja, dia settle di satu tempat pekerjaan, dia udah merasa oke, and then kembali lagi dia mengalami fitnah oleh istri majikannya gitu, yang dimana istri majikannya menggoda dia gitu. Dan di situ Yusuf punya pilihan untuk hidupnya dia menjadi lebih nyaman, dia tinggal ikutin aja sama istrinya majikan, tetapi dia punya iman yang teguh untuk dia tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan gitu. Walaupun dia harus ke penjara, walaupun dia tidak melakukan satu kesalahan apapun gitu. Nah, di mimpi dan penglihatan ini adalah waktu Yusuf akhirnya tetap setia ya, dia tetap melakukan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya gitu. Dan dia tetap saya percaya dia tetap mengucap syukur karena dia tetap apa ya, setia sama apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya, yaitu dia bisa bisa berhubungan dengan mimpi dan penglihatan. Dan di situ eh, kalau kita lihat justru mimpi dan penglihatannya dia yang pertama itu membuat dia dibenci sama saudaranya sendiri gitu, dibuang dan mengalami hal yang tidak enak. Tetapi dia akhirnya mm, membantu untuk mengartikan mimpi-mimpi gitu. Setelah itu, dia tidak meragukan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupnya, walaupun
hal yang dia alami dari mimpi itu bukan hal yang menyenangkan gitu. Tetapi dia tetap percaya sama Tuhan kalau mimpi-mimpi yang diartikan itu adalah pesan yang dari Tuhan gitu. Yusuf berpegang pada mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan gitu. Dia tetap holding on to the vision that God give him. Jadi eh, itu yang membuat dia tetap berjalan, tetap keep on going gitu terhadap a- apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup dia, gitu. Visi yang Tuhan kasih dalam hidup dia, penglihatan yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Punya rasa percaya yang mengalahkan rasa takut gitu. Ini aku percaya sih karena kebanyakan dari kita pasti mengalami satu ketakutan waktu kita eh, melihat keadaan tidak sama seperti apa yang Tuhan janjikan gitu dalam hidup kita. Dan kita harus punya iman yang lebih besar dibanding rasa takut kita gitu. Jadi faith over fear gitu. Yang mengalahkan iman kita lebih besar daripada rasa takut kita gitu. Jadi overcome ya. Dan pada akhir dari sebuah cerita ini adalah Yusuf menjadi berkat. Kenapa? Karena dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Kalau kita bisa langsung singkat cerita langsung ke belakang ceritanya ya, di mana Yusuf menjadi pintu berkat untuk keluarganya dan bangsanya sehingga mereka dapat berpindah ke Mesir. Seorang yang hidup dengan penuh pengucapan syukur akan menjadi berkat. Ini yang saya percaya. Kalau mm, orang yang punya apa ya, punya sikap hati yang senantiasa mengucap syukur, itu akan membawa dampak positif gitu kepada orang-orang di sekitarnya dibanding kita menjadi orang yang pesimis, apatis, dan itu tidak akan menjadi berkat dan tidak akan menjadi gunanya juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita akan menjadi toksik bagi orang-orang di sekitar kita karena kita menyebarkan hal yang negatif gitu terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau anak muda zaman sekarang giving a bad vibe gitu. Maksudnya eh, perasaan yang tidak enak gitu yang dibawa gitu. Karena memang penuh dengan kepahitan mungkin, penuh dengan kata-kata negatif yang keluar sehingga sulit untuk orang berada di sekitar kita karena kita sedang mengalami satu kepahitan mungkin yang membuat orang-orang tuh aduh, kenapa sih si David nih lagi nggak enak dia lagi bete nih dia nih ya gitu. Jadi kadang-kadang kita akan berada mungkin di posisi-posisi yang seperti itu. Dan aku juga belajar dari Yusuf di mana eh, dia itu imannya sangat kuat sama Tuhan dan Tuhan itu pakai hidup dia gitu. Dia setia sama visi yang Tuhan berikan dalam hidup dia dan kalau saya nggak bisa bayangin kalau dia di tengah jalan mungkin merasa ah ini visinya kayaknya nggak mungkin terjadi dalam hidup saya gitu. Saya mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup saya. Saya giving up to the vision that God give. Uh, I'll give up to the vision that God give me gitu. Itu bisa aja terjadi, tetapi itu tidak terjadi gitu. Dia tetap setia gitu terhadap apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupnya, yaitu mimpinya gitu. Dan mimpinya tergenapi di akhir cerita, di waktunya Tuhan. Bukan di waktu yang dia inginkan, bukan di waktu yang kita sebagai pembaca firman Tuhan inginkan, tetapi memang ceritanya Yusuf ini mimpi itu tergenapi di akhir cerita. Dan di mana satu bangsa
bisa terselamatkan oleh satu mimpinya Yusuf. Satu bangsa, beberapa a lot of generation ya, berbagai generasi bisa terselamatkan oleh satu anak muda yang tetap berpegang pada mimpi dan penglihatan yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Dan satu anak muda yang tetap punya hati yang mengucap syukur di level yang udah saya bilang udah nggak masuk akal lagi gitu, dimana dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang perlu kita garis bawahi pada pagi hari ini. Jadi satu Tesalonika ini memang cukup simpel, ayat firman Tuhan yang cukup simpel tuh, cuman memang waktu kita bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ada tiga hal yang kita harus lakukan ya. Memang untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal itu memang harus pertamanya juga hati kita juga harus punya hati yang senantiasa bersuka cita gitu. Harus dan baru kita harus tetap punya relationship sama Tuhan. Kita tetap berdoa sama Tuhan gitu. Baru kita bisa mengalami namanya mengucap syukur dalam segala hal gitu. Nggak akan ada mengucap syukur dalam segala hal waktu kita nggak punya sukacita dalam hidup kita gitu. Dan nggak mungkin banget kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita nggak punya hubungan doa dengan Tuhan juga secara pribadi gitu. Karena di dalam kita bersuka cita dan kita tetap berdoa, di situ Tuhan uh, akan berikan kita rasa syukur sehingga kita juga bisa mengucap syukur, dan hal itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sudah, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum saya tutup ya. Atau Doa firman dulu, Pastor. ya, berdoa tutup ya firman. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarkan pada hari ini kami bisa menerima firman ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan kalau Engkau bekerja Tuhan dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan, kami sedang ada di posisi seperti apa dalam hidup kami. Setiap orang yang mendengarkan firman ini, tetapi Engkau tahu Tuhan setiap hati kami, Engkau tahu apa yang sedang kami alami, Engkau tahu apa yang sedang kami gumulkan Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan Engkau berbicara dalam hidup setiap dari kami Tuhan melalui firman ini Tuhan. Biarkan kami mengalami proses Engkau Tuhan pada pagi hari ini sehingga kami menjadi umat-Mu yang mengerti hati-Mu lebih lagi Tuhan pada hari ini. Tuhan, mengerti firman-Mu bukan untuk eh, hanya sebagai pengetahuan Tuhan, tetapi mengerti firman-Mu untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biarkan banyak hal lagi, banyak insight lagi yang akan kami belajar Tuhan pada pagi hari ini untuk kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih, Pastor David. Sebelum kita masuk ke ruang diskusi, sharing satu sama lain, kita siapkan hati, teduhkan segala sesuatu, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kami harus bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itu dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami banyak belajar pada pagi hari ini dari hamba-Mu yang Engkau percayakan, Pastor David Hartawan.
Kiranya berkat kasih anugerah, pertolongan, penyertaan, pengurapan khusus Tuhan limpahkan bagi Pastor David. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kasih anugerah, pertolongan Tuhan nyata dan luar biasa melimpah bagi hambamu ini. Diberkati masa muda Pastor David, masa depannya, pelayanannya, keluarganya, mama, papanya, semua Tuhan. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua adik-adiknya Tuhan, dalam pengawasan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Biar melalui anak muda ini, Pastor muda ini, Pastor David Hartawan, kau pakai Tuhan sebagai saluran berkat untuk perkabaran, pemberitaan Injil, kabar baik dikumandangkan dimanapun hambamu ini berada. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa di surga. Ya, kiranya oleh kasih anugerah pertolongan Roh Kudus memimpin menuntun hidup Pastor David seluruh dalam kehidupannya, masa muda, masa depannya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Kesehatan, kekuatan, apapun yang dia rindukan, doakan. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun yang dia perlukan dan butuhkan, Tuhan yang mencukupkan menurut kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat Pastor Linda Hartawan, buat Pastor Wawan, buat saudara-saudara dari Pastor David, yaitu Daniel, Davin, Darlin, Victoria, dan Diandra. Kau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga yang Shekinah Glory, keluarga yang memuliakan nama Tuhan, keluarga yang mencerminkan kasih Kristus dan menjadi berkat dimanapun keluarga ini berada. Diberkati Pastor Linda dan Pastor Wawan dalam seluruh pelayanan mereka, khususnya untuk Every Nation Church Bogor, doa sekota Bogor, dan dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dinyatakan, kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka butuhkan, perlukan Tuhan yang cukupkan, apapun yang mereka doakan, Tuhan jawab tepat pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Masa depan keenam anak-anaknya, Pastor Linda, Tuhan yang jamin, karena masa depan dalam tangan Tuhan adalah masa depan indah, gilang, gemilang, penuh harapan. Engkau rancangan masa depan yang luar biasa bagi keluarga ini, keluarga yang Shekinah Glory. Tuhan memberkati jemaat Every Nation Church Bogor. Bela kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang militan, jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan dipakai Every Nation Church Bogor, Tuhan menjadi saluran berkat perpanjangan pemberitaan Injil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Bela Every Nation Church Bogor bukan menjadi berkat bagi Bogor, bukan cuma untuk Jawa Barat, bukan untuk Indonesia saja, tapi kemanapun Tuhan utus hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat Pastor Kemal bersama Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung dalam perjalanan mereka ke Bandung. Kasih anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Biarlah mereka boleh tiba dengan sangat baik, diberkati kendaraan mereka, perjalanan mereka, kesehatan. Tuhan yang limpahkan pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari hambamu ini hingga tiba dengan sangat baik di Bandung. Dan pada saatnya untuk kembali ke Jakarta tiba dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, Tuhan limpahkan bagi kedua hambamu ini. Dan dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kasih anugerah kemurahan, pertolongan Tuhan menyertai hamba-hambamu ini. Biarlah Tuhan dalam perjalanan ini ada berkat rahmat, damai, sejahtera, dan sukacita. Biarlah Tuhan melalui kedua hambamu ini banyak jiwa dimenangkan, mereka menjadi berkat di mana mereka berada. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan, biar dimanapun Pastor Kemal dan Bu Weni berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Kami mengasihi Mami, tapi kami tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Mami. Biarlah di usia indahnya kau pakai Mami dengan luar biasa. Karena tidak kebetulan Mami ada sampai hari ini, Tuhan punya agenda khusus, Tuhan punya tujuan yang mulia buat kehidupan Mami. Bahwa Mami menjadi suri teladan, berkat bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar. Bagi sesama kami ada di PBS dan dimanapun Mami ditempatkan. Kesehatan, kekuatan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Apapun yang Mami perlukan, butuhkan, Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memegang hidup Mami, Tuhan yang memberikan Mami damai, sejahtera, sukacita untuk melewati hari-hari Mami di usia indahnya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa,
yang pagi hari ini kau pakai menjadi saluran berkat untuk menaikkan pujian penyembahan. Biarlah melalui hidup hamba-Mu ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati Bapak Ivan Mapa dalam pekerjaan dan pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini berada. Kasih anugerah Tuhan melimpah. Diberkati anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu Ibu Ira. Melalui hidup mereka, melalui keluarga mereka, melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Miss Nori Ani Tuhan. Engkau yang tahu segala keberadaan Miss Nori Ani dalam masa mudanya, dalam pelayanannya, dalam keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati, pengurapan, hikmat, rahmat, anugerah-Mu melimpah. Apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan dan memegang kehidupan Miss Nori Ani, keluarga dan keluarga besarnya, keluarga Opung di mana dia melayani, di sekolah minggu, dimanapun Tuhan tempatkan, kemurahan kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Daniel yang saat ini sudah masuk kantor Tuhan. Biarlah Tuhan dia boleh tiba di kantor SCBD dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari dia Tuhan. Dia bekerja dengan roh hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Kau tambah-tambahkan roh takut akan Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia adalah karena Daniel adalah garam dan terang. Dia berpegang hanya teguh kepada firman Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan Islam seluruh kehidupan dalam masa mudanya. Biar apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, yang dia sentuh jadi emas, perjalanan yang beruntung. Favor of God, favor of men melimpah buat Daniel. Damai sejahtera sukacita hati yang gembira melimpah buat Daniel. Kesehatan, kekuatan, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna buat Daniel. Kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian, hikmat dari surga yang tinggi melimpah buat anak muda ini. Biar masa mudanya dia dedikasikan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hidupnya, melalui pekerjaannya, biar pimpinan, orang-orang yang bekerja di divisinya, orang yang bekerja di kantor itu melihat Daniel mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Marina yang saat ini masih ada di rumah sakit ya Tuhan, adik dari Ibu Tirsa. Kami mengasihi beliau, kami tetap mendukung dalam doa, tapi kami tahu kasih anugerah Tuhan tidak pernah kurang panjang, tangan pertolongan-Mu, kasih anugerah-Mu melimpah buat Ibu Marina. Oleh kuasa firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kedaulatan Tuhan yang terjadi buat Ibu Marina. Dia boleh disembuhkan dan menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang hidup. Diberkati semua apapun tindakan medis saat ini Tuhan, baik dokter yang menangani, perawat, alat medis maupun obat-obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, Tuhan memberkatinya Tuhan untuk menjadi saluran berkat kesembuhan buat Ibu Marina. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya, tetapi yang pasti hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah penuh dengan damai sejahtera, tetap bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Engkau limpahkan buat Ibu Marina. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Tirsa Yolanda Hasper Tuhan yang kau percayakan bersama Pak Kris untuk menjaga, untuk selalu berada di samping Ibu Marina. Engkau memberikan kekuatan khusus ekstra kepada Ibu Tirsa, kekuatan, kesehatan, berkat, pertolongan, penyertaan-Mu melimpah buat Ibu Tirsa. Biar dia boleh melayani dengan kasih kepada Ibu Marina. Dan apapun pelayanan Ibu Tirsa, Engkau yang memberkati, Engkau yang memperluas semua pelayanannya. Pekerjaan Pak Kris Tuhan berkati, putrinya Keisha, dimanapun anak muda ini berada, tangan Tuhan yang memegang dia untuk dia hidup tetap takut akan Tuhan, menjaga kekudusan. Biar apapun dalam kehidupannya di masa mudanya, dia tetap bergantung kepada Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan, dan Tuhan yang pegang masa muda Keisha Florence. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga Usi Leni, diberkati juga Tuhan Pak Harvey dalam seluruh kehidupannya, dalam proses penyembuhannya. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang cukupkan segala keperluannya. Hamba juga berdoa buat Ibu Devi, buat anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga Ibu Devi. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kami berdoa bersatu sepakat melepaskan Tuhan roh pertobatan khusus ya Tuhan, anugerah khusus buat Ibu Devi untuk dia mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh, dia dicelikan mata hati rohaninya dan menerima anugerah khusus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, semua itu kedaulatan-Mu dan waktu yang tepat adalah waktu yang terbaik, adalah waktu dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat mungkin yang saat ini belum hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang pernah hadir di PBS Ministry, baik yang dalam Zoom maupun yang melalui streaming, live streaming maupun dari YouTube. Mereka juga menerima yang berkat yang sama, anugerah keselamatan, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat bersama Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau memakai keluarga yang menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sekinah glory. Melalui hidup mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui pelayanan mereka banyak menjadi berkat di mana mereka melayani Tuhan. Baik dalam pelayanan Pastor Yohanes, baik dia sebagai pemberita Injil, baik dia sebagai dosen pengajar Tuhan, baik dia sebagai pekerjaan sekuler, apa yang dia kerjakan Tuhan yang ambil alih seluruhnya, Tuhan yang buat berhasil, beruntung perjalanannya, dan istrinya Mami Grace Tuhan menjadi hamba Tuhan yang sungguh lebih militan, menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga, dan serta keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan melimpah bagi hamba-hambamu ini. Diberkati pekerjaan kakak Grace dimanapun Tuhan menempatkan dia, pekerjaan dia lakukan dengan roh hikmat bijaksana takut akan Tuhan, masa depannya, seluruh kehidupan karirnya Tuhan yang kendalikan, karena Tuhan yang berdaulat kepada anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang militan, yang takut Tuhan dan cinta Tuhan, pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, Tuhan yang siapkan bagi kakak Grace, serta mercy dan shalom dalam pendidikannya Tuhan yang cukupkan keperluan mereka. Mereka belajar dengan takut akan Tuhan, dan mereka mencerminkan bahwa mereka anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go bersama istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarga, keluarga besar, rumah tangga, usaha, perjalanan, pekerjaannya Tuhan yang memberkati, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pak Darta, buat Ibu Lia, buat ketiga anak-anaknya. Biarlah Tuhan musim apapun yang mereka lewati saat ini, mereka berpegang teguh bahwa kasih anugerah Tuhan lebih daripada cukup bagi keluarga ini. Pertolongan penyertaan Tuhan dahsyat dan sempurna. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan kesehatan Ibu Lia, Tuhan yang pegang, Tuhan yang kendalikan apapun hasilnya, maupun apapun yang sedang dilakukan untuk medis, yang terbaik Tuhan siapkan, Tuhan yang cukupkan. Dan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa dan kerinduan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat saudara kasih kami Wendy Tuhan, yang melalui proses ini Tuhan, melalui apapun yang dia lewati Tuhan, biarlah Tuhan melalui musim ini dia tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang dapat dia andalkan. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan jawaban dari seluruh doa-doanya. Oleh kuasamu, oleh bilur-bilurmu, saudara kami terkasih Wendy boleh menerima anugerah kesehatan, pemulihan, dan apapun yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, Tuhan akan genapi dalam seluruh kehidupan saudara kami Wendy, juga buat istrinya, buat anaknya. Biarlah Engkau yang memegang kendali dalam keluarga ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, bersehati sepakat Tuhan untuk melepaskan shalom bagi Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar dari kota-kota, baik dari provinsi sampai ke kabupaten, sampai ke desa-desa, ada shalom untuk Indonesia, ada damai sejahtera, ada sukacita, terutama adalah lawatanmu atas Indonesia, Tuhan, karena nggak kebetulan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan punya maksud dan tujuan khusus bagi setiap kami, untuk menjadi berkat, menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Kami rindu jiwa-jiwa dimenangkan, orang yang belum mengenal berita keselamatan, belum mendengar Injil, dicelikkan mata hati rohani mereka Tuhan untuk menerima berita Injil keselamatan, dan mereka tahu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Indonesia diberkati, Indonesia dilindungi, Indonesia menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyatnya Tuhan. Dan kami juga melepaskan shalom untuk pemerintahan yang ada Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, di pusat maupun daerah, dari yang tertinggi sampai tingkat kelurahan, RW, dan RT, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Semua keputusan diambil, keputusan atas nama bangsa Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau golongan atau apapun namanya. Kami yakin dan percaya shalom Indonesia melimpah. Damai sejahtera-Mu, kami lepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kemakmuran, kesatuan hati,
untuk tidak terpecah belah dan tidak terprovokasi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memegang Indonesia. Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Indonesia dalam hati-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini menjadi berkat, menjadi tiang doa Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Pastor David untuk memberikan doa berkat, lalu kita sambung dengan diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarkan berkat dari Bapa di surga menyertai kita semua. Apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Tangan yang kita punya untuk menjadi berkat, mulut yang Tuhan kasih kepada kita memberitakan kabar baik, dan kaki yang Tuhan berikan untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan Tuhan. Biarkan berkat darimu Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan, hingga akhir nafas kami, dan bahkan hingga Engkau datang nanti Tuhan untuk kedua kalinya Tuhan. Hai, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah ada di dalam PBS Ministry. Kita mengucap syukur, kita sudah banyak belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, dan kita belajar juga di kejadian tadi tentang Yusuf, suatu pribadi yang luar biasa yang tidak gagal dalam menerima semua visi misi dalam apapun yang Tuhan nubuatkan dalam hidupnya. Dia tidak gagal di tengah jalan. Kita belajar bagaimana dia tetap mengucap syukur dari hambanya yang luar biasa, Pastor David Hartawan. Baik, kita akan masuk dalam session diskusi. Apa Pastor Kemal? Shalom Pastor Kemal. Ya, selamat pagi. Sekali lagi terima kasih buat David, Pastor David atas firman Tuhannya yang begitu luar biasa. Dan bersyukur saya percaya bahwa semua orang diberkati, kita semua yang mendengar diberkati, yang di YouTube juga diberkati. Oleh karena itu kita akan respons, bagaimana kita merespons firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan bukan kita hanya didengar, tetapi bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini banyak hal kita harus bersuka cita, kita harus tetap berdoa. Jadi mengucap syukur dalam banyak hal, tadi bagaimana kita harus gratitude, ya, bagaimana apapun kondisi kita. Memang kalau dalam senang kita gampang bersuka cita, tetapi bagaimana kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita ada beban berat yang kita hadapi, khususnya kita menghadapi eh, yang kita tahu ya, kalau di Jakarta kita mengalami banyak masalah, banyak banyak cuhan segala macam. Tetapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang rencana Tuhan dalam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kota Jakarta, juga bagi Indonesia. Bagian itu adalah bagaimana kita harus mendoakan Indonesia, ya. Dalam keadaan apapun tetap tetap aja ya, kita tetap berdoa. Di ayat 50 ayat 17, tetaplah berdoa. Ini ayat yang paling pendek di dalam seluruh firman Alkitab, ya. Tetap berdoa. Jadi apapun tetap berdoa. Ya, dalam suka kita tetap berdoa. Ya, bukan kita tetap berdoa karena apa? Untuk bukan hanya supaya doa kita dijawab, enggak. Tapi khususnya kita ada relasi dengan Tuhan. Kita ada
ada apa ya, hubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan langsung diskusi saja ya. Kita mulai dari Bu Weni ya. Silakan. Sebelumnya, terima kasih Pastor David untuk sharing firman-Nya. Rupanya talenta mengajar yang tersembunyi ini, yang puji Tuhan ini adalah starting yang baik untuk di PBS. Kiranya ini juga menjadi pelayanan yang konsisten ya, Pastor. Oke, kalau dari firman-Nya, saya mau merespon ketika dibuka tadi dengan ayat Tesalonika bersukacitalah senantiasa. Kalau kalau menurut saya ya, ini ajakan atau seruan daripada eh, Rasul Paulus. Ini seruan trik sebenarnya untuk kita bisa memiliki kegembiraan yang terus-menerus. Jadi udah disampaikan bahwa kalau lagi kondisinya kita lagi adem, lagi enak, lagi nyaman, itu gampang. Tapi ketika kan ya kita lagi nggak nyaman, nggak aman, itu kita perlu pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau saya bilang kita udah belajar untuk bisa kita bersuka cita pun ada pekerjaan Roh Kudus di situ. Nah, bagaimana kita waktu itu kita belajar dari Pastor Linda bagaimana mengaktifkannya. Jadi ini kita juga belajar ketika kita bersuka cita, kita percaya bahwa kita memiliki keyakinan penuh seperti tadi contohnya si Yusuf ya. Kita percaya sepenuhnya karena kita mengenal Allah kita. Kita tahu dia selalu hadir dan selalu setia buat kita. Kalau untuk tetaplah berdoa, seperti tadi Pak Kemal juga ingatkan, berdoa bukan berarti kita cuma kasih keinginan kita dan berharap ada feedbacknya, Tuhan jawab semuanya menurut versi kita. Kalau saya punya kata doa itu adalah selalu daerah otonom Allah. Jadi saya memberikan kedaulatan Allah dan saya belajar juga kita diajarkan bagaimana doa itu ketika akhirnya kita mempunyai sudut pandang bisa menerima kedaulatan Allah sih. Ketika kita berdoa selain kita akhirnya tetap menjaga hubungan supaya hubungan kita dengan Tuhan, kalau dengan manusia kalau kita jarang fellowship aja bisa kaku, bisa dingin ya. Nah, itu sih. Dan kalau bicara mengenai mengucap syukur dalam segala hal, ini juga kembali pengalihan, kita mengalihkan fokus hanya pada kebaikan dan rencana Tuhan. Jadi kembali lagi ketika kita mengucap syukur pun saya percaya eh, itu bukan karena hebat kita, tapi ada Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa melihat eh, fokus yang rencana Tuhan itu eh, ada di depan daripada yang tidak kita lihat. Jadi ini yang kalau saya bilang mengucap syukur adalah tindakan iman dan pengakuan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan. Jadi jangan lupakan ada kuasa dalam ucapan syukur. Itu tadi kalau bahasa saya kalau Pastor David tadi katakan secara menyeluruh. Terima kasih Pastor David sekali lagi. Sama-sama, Bu Weni. Sekali lagi, Sir David, David, makasih. Kita lanjut ke Noriani ada nggak? Oh, Nori, silakan Bu Nori. Kami persilakan. Apa responsnya dalam firman Tuhan? Shalom. Udah dua pun. Iya. Ntar, Pastor. Udah habis satunya. Dua. Iya. Terima kasih untuk firman Tuhan tadi ya. Bagaimana kita harus bersuka cita, harus bersyukur. Tadi Pastor David itu bikin itu ilustrasi tentang Yusuf ya tadi Yusuf. Jadi memang bagaimana kita bisa bersuka cita di saat misalkan ini Tuhan berjanji ini kan nggak instan ya Pastor ya.
Tuhan, Tuhan izinkan kita setiap kita mengalami proses seperti Yusuf mengalami proses. Nggak langsung ini janjiku lalu langsung terjadi. Enggak. Itu prosesnya panjang. Ya, itu prosesnya luar biasa. Ya, bagaimana yang dialami Yusuf, tapi Yusuf muncul menjadi pribadi yang senantiasa bersuka cita. Bukan karena keadaan baik, bukan karena orang-orang di sekeliling itu seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap punya rasa sukacita itu dari Tuhan ya. Hati kita itu yang kita harus jaga. Apakah kita bisa bersukacita dalam keadaan apapun, tapi kalau kita tadi itu kembali hubungan, kalau hubungan kita sama Tuhan baik, apapun yang terjadi, kita connect sama Tuhan, ya bagaimanapun keadaannya, kita fokus sama Tuhan, kita pasti tahu bagaimana rasanya mengalami sukacita karena di dalam Tuhan ya, Pastor. Jadi itu luar biasa. Itu bukan karena kita dapatkan apa yang kita minta, bukan. Tapi benar-benar pure keadaannya masih sulit. Apa yang kita harapkan gak terjadi, tapi ada sukacita di hati kita karena Tuhan ya. Tuhan yang kasih. Bergembira karena Tuhan, bukan karena dari pihak lain enggak, tapi karena connect sama Tuhan ya. Terus mengucap syukur. Ketika saya mengucap syukur itu ada banyak hal pertolongan Tuhan saya alami, ada banyak mujizat daripada kita mengeluh ya. Banyak mengucap syukur ya. Ada banyak hal yang kita bisa nikmati alami di balik kita mengucap syukur itu. Ada pemulihan. Sekalipun mungkin yang kita, misalkan nih saya berdoa nih minta sesuatu, belum dijawab nih. Tapi ketika saya mengucap syukur, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Disitulah keteguhan hati Tuhan berikannya. Teguh dalam Tuhan. Jadi tadi diberkati sama firman Tuhan ya tentang pribadinya Yusuf yang begitu luar biasa. Akhirnya Yusuf muncul menjadi pribadi yang jadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Sangat diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saya selalu menasihatkan ke Opung ini, Opung, ada banyak hal, ada banyak alasan ketika kita mengucap bersuka cita. Nah, Tuhan minta kita bersuka cita, ada banyak hal meskipun masih merasa lemah, tapi pertama-tama ada Tuhan di hidup kita. Kita udah ditebus Tuhan, kita patut mau bersuka cita, kita patut bersyukur. Ya, seperti itu saya suka ingatkan Opung ini ya, supaya senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun keadaannya masih begitu-begitu aja, tapi memang itu pilihan kita ya, Pastor. Kita mau pilih taat atau enggak, kita mau jadi pemenang atau enggak, itu pilihan kita. Dan kalau kita punya hubungan sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, maka melakukan firman Tuhan itu tidak tidak susah. Oke, terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Ibu Nori. Tuhan memberkati juga. Ya, makasih. Bu Fani bisa lanjutin moderator, saya lagi di jalan. Nanti Baik, Dek juga respon juga mungkin dari setiap apa masukan. Makasih. baik, Pastor. Baik, semua saudara yang terkasih, ya Ibu Dokter udah, Pastor Kemal udah, Miss Nori udah. Sekarang kita ke Mami dulu ya. Habis Mami, Bu Ira, baru saya tutup sekali dengan tutup dengan doa ya. Sekarang kita bukakan punya Mami dulu. Ya, silakan. Shalom, Pastor David. Shalom. Shalom. Luar biasa ya dahsyatnya ya cucuku ini luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Jadi saya yang
penting di sini yang paling saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat dari ayat 16 ya. Ya, Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu ayat 17. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu gak gampang. Itu harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam sukacita, jadi harus punya hati roh, hati bersukacita. Ya, itu nomor 1. Tanpa berdoa kita tidak dapat itu. Jadi kita terlebih saya yang Tuhan beri umur yang paling senior ya di antara semua kita yang ada di PBS ini, di keluarga juga sekarang ini, sebab semua sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi karena itu setiap nafas ini masih ada. Ini Pastor maupun Pastor Kemal, Pastor David yang luar biasa Tuhan pakai, begitu juga Pastor Linda beserta Pastor Wawan beserta semuanya anak-anak terkasih, yaitu ada putri-putrinya ada 5 orang ya, ada Deandra, Victoria, Davina, lupa saya yang lagi yang 2 ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Karena kita masih Tuhan beri nafas kehidupan saat ini, terlebih saya ini bukan orang lain. Kalau saya belum amin di hadapan Tuhan, bagaimana saya mau berdoa untuk orang lain? Kan ketawa dong orang-orang yang orang yang mengenal Tuhan, orang yang nggak mengenal Tuhan juga ketawa. Jadi terutama saya harus introspeksi diri saya sendiri. Tapi semua it's all about Jesus, the first Jesus, dan Jesus. Kita orang yang dipanggil, orang yang percaya dipanggil dan dipilih karena kita ini yang paling yang saya bilang yang paling berbahagia. Itu orang-orang yang percaya, yang dipanggil dan dipilih sebelum Tuhan jadikan kita ini istimewa di atas segala apapun. Bukan mengenai dalam bidang sekuler ya, tapi dalam bidang kerohanian. Hati kita, hati yang suci, yang kudus. Supaya kita ini dilihat, karena kita kan semuanya orang yang dipanggil, orang yang percaya dipanggil dan dipilih, kita adalah garam. Garam itu harus menjadi pengaruh. Garam itu kita baru belajar beberapa hari yang lalu ya. Tapi kalau saya nggak boleh panjang-panjang ya. Tolong maaf ya. Tadi pun juga mati. Jadi maaf ya Pastor Kemal, maaf ya sayangku. Jadi maaf buat semuanya pun, maupun Pastor Kemal, maupun Pastor David, Ibu Weni Laila tuh. Terima kasih ya. Jadi minta maaf, maklum lah ya. Jadi saya juga belajar dari diri saya sendiri dulu supaya saya menjadi tetap menjadi pengaruh. Terlebih kan pertama keluarga itu paling terpenting ya, keluarga Yerusalem, Judea, orang seiman. Kita di PBS ini ya, bukan tergantung dari usia. Yang Tuhan mau saya dewasa rohani. Kalau nggak itu semuanya itu nggak ada nilainya bagi Tuhan. Saya harus menjadi terang karena kita yang percaya ini ada terang. Jadi terang itu harus menerangi semua kegelapan. Terlebih orang yang mengenal Tuhan, yaitu pertama Yerusalem, Judea, Samaria. Itu orang yang mengenal Tuhan. Yerusalem pertama keluarga, kedua kita seiman. Dan di PBS ini Tuhan masih beri kita nafas kehidupan saya. Aku mengucap syukur dalam segala perkara. Itu yang paling berat. Satu, apapun kondisinya. Jadi jangan pikir semua manusia tetaplah walaupun dia pastor, itu harus kuat dalam Tuhan. Itu orang harus yang benar-benar hidup suci, hidup kudus. Itu harus orang yang benar-benar berdoa setiap hari. Tetaplah berdoa. Kalau nggak tetap berdoa, bagaimana kita mengucap syukur tanpa kita banyak berdoa? Kita berjuang mati-matian tiap hari, harus rajin berdoa. Saya juga selalu bilang itu untuk keluarga, jangan ada yang keluar tanpa berdoa. Baca firman, kalau itu jangan keluar. Ya, no Bible, no breakfast. Itu dalam ya artinya, itu versinya Tuhan Yesus. Karena itu memang saya sebagai orang yang usianya sudah begitu indah, tapi Tuhan mesti berkati saya, masih saya bisa saya harus juga jangan hanya melihat ke atas, tapi lihatlah masih banyak orang-orang yang jauh lebih dari saya, tapi dia bisa bersyukur lebih usianya jauh lebih
usianya lebih indah daripada saya, tapi masih kuat dalam Tuhan. Saya sudah masih di porsi itu. Saya harus melihat diri saya harus berkaca dulu untuk diri saya supaya saya menjadi terang, Amin. menjadi contoh Amin. bagi semua Amin. orang. Itu karena kita orang yang percaya dipanggil harus menjadi surat yang terbuka, yang dibaca orang, bahkan semua orang sekeliling kita, tetangga kanan kiri muka belakang. Harus saya punya hati seperti Yesus. Be humble to be like Jesus Christ, the same as our Father in heaven. Karena kata Tuhan ada tertulis, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapa bersempurna. Itu tak gampang. Itu proses. Tetap jaga hati, tetap hidup suci, hidup kudus. Jangan jatuh dalam berdosa balik. Itu mainkan Tuhan. Oh, nanti Tuhan ampuni, ada Roh Kudus. Tidak. Jangan. Itu karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuh darahnya, nyawanya bagi kita semua dan dipilih. Bahkan bagi semua manusia dia rela mati. Setia Amin. sampai mati. Itu saya harus Amin. lakukan. Amin. Taat dan setia menjadi Amin. pelaku Amin. firman. Supaya saya menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi garam. Menjadi terang bagi seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Karena itu memang saya harus tetap berdoa, berjuang mati-matian untuk menjadi pelaku firman. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita semuanya. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Karena itu punya hati yang suci, hati yang kudus seperti Yesus. Hati mengasihi, tidak mandang rupa, tidak mulung harta. Hati yang Amin. rendah. Amin. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus sanggup menolong kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, Pastor David. You're welcome, Amin. Amin. Oma. Terima kasih, Eh, Mami. Ya, Pastor David. Iya, terima kasih. Senang banget Oma tuh masih berapi-api ya dalam Tuhan. Aku juga diberkati jadinya. Silakan Amin. Ibu Terima kasih, Pada. Pastor David. Ya, kita dengar sekarang respon, masukan dari Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa. Baik, Dipersilakan Ibu Ira. oke. Kemarin itu kita baru bersama-sama kita pelajari dari 1 Korintus 15 ayat 58 ya, mengenai berdiri teguh. Tapi ini saya rasa dengan ayat yang sekarang ini juga kita ada kaitannya dengan ayat yang kemarin gitu. Jadi berdiri teguh dengan pelayanan dan jeripaya dan tidak sia-sia karena hati yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah itu dalam segala hal. Jadi di sini sebetulnya yang saya mau coba pertebal untuk arti kata gratitude itu ya. Gratitude itu bukan hanya dalam hal bersyukur saja, tapi dia itu lebih dari bersyukur, lebih dari maknanya ya. Maknanya untuk kita itu lebih gitu. Jadi itu ada emosional, ada melampaui akal sehat. Jadi berdasarkan itu adalah ketaatan dan kehendak Allah dan memandang kepada kekekalan. Jadi gratitude itu satu bisa dikatakan suatu persembahan ya, persembahan. Karena saya cari juga ini gratitude ini kata kerjakah, kata sifatkah, atau kata benda. Tapi ini bisa menjadi kata benda, itu sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan untuk diberikan, kita bersembahkan kepada Tuhan. Tapi di mana kita mengalami sesuatu untuk diri kita, dia menjadi satu kata kerja dan menjadi satu kata sifat. Kalau kita mengingat arti kata gratitude ini, gratitude itu adalah rasa bersyukur yang yaitu tadi seperti David katakan, itu another level of gratitude gitu ya. Jadi saya itu terberkati juga untuk tema ini gitu.
Jadi mematangkan kita. Arti ini itu bukan hanya sekedar uh, ya kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena apa? Bukan, itu lebih dalam lagi, itu lebih lebih deep gitu ya, artinya lebih deep. Dan itu sesuatu yang hal yang mana kita tidak pernah akan bisa mengira-ngira, tapi itu hanya bisa kita dapati, hanya kita bisa ini manakala kedaulatan Tuhan terjadi, tidak bisa kita ketahui kapan waktunya. Jadi untuk pelajaran hari ini itu ada ada kesinambungan dengan yang pelajaran kemarin kita dapat gitu. Jadi bersyukur itu bukan karena berkat saja, tapi juga hanya karena kita dapat berkat saja, tapi kita harus juga tetap bersyukur dalam penderitaan gitu, karena kita kembalikan lagi pada Tuhan. Itu maksudnya kita kembalikan lagi dalam penderitaan itu adalah kita bersyukur nih Tuhan. Nah, yang menilai kita bersyukur dalam penderitaan itu kan nanti bukan kita sendiri, tapi Tuhan yang menilai kita, dan bukan dalam sesuatu yang kejutan manis atau apapun itu yang dapat yang baik-baik aja, tapi kita ini merelakan diri kita ini dalam rancangan dan rencana Allah yang misterius itu enggak sih? Sebetulnya kita merelakan diri kita masuk ke dalam situ apa enggak sih gitu. Terus juga bukan karena keadaan, tetapi yang terpenting ini adalah karena iman percaya kita kepada Kristus. Karena hal ini tidak akan bisa kita dapati, tidak akan bisa kita pegang, tidak akan bisa kita rasa kalau kita di luar Kristus. Itu ya pelajarannya untuk saya pribadi ya, gitu yang saya bisa dapatkan dan saya bisa sharingkan lagi. Dan saya tambahkan kalau ada yang mau ditambahkan oleh Pastor David atau Pastor Kamal, silakan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya Pastor David Hartawan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You're welcome. Welcome semua. Ya, Pastor David, kiranya ada bukan tanggapan ya, respon sebelum saya nanti baru sekalian saya tutup dalam doa penutup. Silakan Pastor David. Oke. Puji Tuhan, firman yang dibagikan hari ini menjadi berkat ya buat kita semua. Ini juga sebenarnya a working progress ya dalam hidup aku juga gitu. Jadi memang kembali lagi banyak yang ngomong memang bukan hal yang mudah untuk mengalami semua ini gitu. Apa namanya? Setiap obstacle, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita gitu. Tetapi puji Tuhan kalau memang firman-Nya ada korelasi, ada hal yang nyambung dari firman-firman sebelumnya, menandakan kalau memang firman ini bukan dari manusia gitu, bukan karena Pastor Kemal atau saya sendiri atau Pastor Linda atau siapapun yang menjadi pembicara di BBS, tetapi memang hati Tuhan ada di dalam eh, community ini itu. Berarti Tuhan memang berbicara eh, melalui para pembawa berita ya, gimana berarti hati Tuhan ada gitu untuk hati Tuhan, mata Tuhan tertuju pada setiap dari kita gitu. Dan eh, semoga tetap percaya kalau setiap kita ada tujuan dan ada
ada visi Tuhan gitu untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu aja paling sharing closing statement dari saya. Thank you. Terima kasih, Pastor David. Baik, Pastor David. Eh, saya mungkin ada sedikit yang saya apa ya, bukan respon, bukan bukan nambahin, tapi apa yang saya dapat ya, Pastor David ya. Siap. Saya banyak dapat di hari ini tuh memang luar biasa. Tuhan Yesus kita itu pakai setiap anaknya, hamba-hambanya, orang yang benar-benar punya hati, yang hidupnya dia mau dedikasikan buat Tuhan. Karena tadi Pastor David juga udah mention ya, udah stretching, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Firman itu ditaruh dalam setiap hati anak-anakku, hamba-hamba Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri gitu. Dan terima kasih buat satu Tesalonika 5 ini ya, Pastor David, karena kita tahu ini surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada, yang dibuat untuk jemaat di Tesalonika saat itu. Kenapa ayat ini ada juga kita tahu, karena saat itu apa yang sedang mereka hadapi, karena kita tahu di ayat-ayat yang sebelumnya itu kan ayat ini ada 28 ya. Ayat-ayat yang sebelumnya kan juga dia bilang jangan padamkan roh dan segala sesuatu dan segala sesuatu. Di atasnya juga itu setelah itu, dan dia kan juga katakan juga ya jangan sampai tawar hati dan sebagainya. Tapi karena kita hari ini sesuai konteks yang tema yang dikasih oleh Pastor David, saya tuh belajar tuh yang kata bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa di ayat 17 itu. Karena kalau kita tahu dari teks bahasa Inggrisnya itu kan pray without ceasing. Artinya itu berdoa tiada henti. Jadi nggak boleh berhenti berdoa gitu. Jadi tetaplah berdoa itu artinya tetaplah dalam doa. Jadi apapun yang kita sedang lakukan, kita tetap dalam posisi dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya dapatkan, Pastor David, luar biasa. Terus mengucap syukur dalam segala sesuatu ini memang sangat tidak mudah. Tadi sudah banyak yang sudah dibilang, kalau cuman dalam keadaan engkau baik-baik saja, engkau sehat-sehat saja, keluargamu dipelihara Tuhan, is okay. Tetapi kalau dalam segala hal itu berarti apapun musim hidup kita, apapun yang kita hadapi, itu hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Terus kalau saya tadi baca juga bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur, ini semua adalah pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu semua akan hanya bisa diilhamkan oleh Roh Kudus dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Gak mungkin dalam keadaan kurang baik dalam pandangan kita sebagai manusia kita bisa mengucap syukur kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus atau tuntunan Roh Kudus. Dan yang saya dapat itu gini, Pastor David, itu tadi masih appetizer, Pastor David. Jadi kalau yang saya dapat ini ya, Pastor David ya, apa namanya, sorry, yang saya dapat itu banyak banget dari Pastor David, tapi mungkin ada sedikit yang saya mau ini kan, kata kalau kita lihat di sini kan kata-kata yang dipakai dengan kata apa ini katanya, hmm, bersukacitalah gitu. Bersukacitalah itu kan lah itu kan berarti perintah gitu. Jadi di sini menggunakan kata kerjanya itu bahasa Yunani-nya itu chaire. Chaire itu artinya harus bergembira, bersenang. Bersenangnya bukan karena kita keadaan senang atau disenang-senangin, digembira-gembirain, enggak. Tapi karena kita bersuka cita karena Kristus Yesus ada dalam hidup kita. Itu tadi betul, Pak David tadi udah mention, bahwa hanya orang yang mengenal Allahnya dan hidup dalam pengenalan akan Kristus dengan benar dan hidup senantiasa punya relasi yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Jadi karena itu kan kata lah itu perintah gitu. Kerjakanlah, beritakanlah kan. Kalau ini kan bersukacitalah gitu kan, itu semua perintah. Dan kita udah tahu itu berarti kata kerjanya itu kata kerja aktif gitu. Dan kalau yang kedua itu tetaplah berdoa. Itu artinya berdoa tiada henti. Itu tidak henti-hentinya atau tanpa henti engkau harus berdoa. Soalnya pray without ceasing. Nah, itu juga itu kata kerja juga karena dasarnya itu adalah dia leitos. Itu artinya berarti itu tidak berhenti atau tidak pernah terhenti-henti. Jadi tanpa henti gitu, tanpa jeda gitu. Itulah karena makanya kan kita selalu dengarkan doa adalah nafas hidup orang benar. Ya udah konteks hari ini itu relate gitu. Dan kita juga harus tahu dalam orang percaya itu berdoa itu bukan cara formal. Saya nggak menyinggung kemana-mana, tapi jadi bukan formal ditentukan atau apa enggak. Tapi kita senantiasa kita bersyukur sebagai orang percaya. Karena kita bisa berdoa kepada Allah kita tidak dengan cara yang formal, kapanpun, dimanapun, saat apapun, bahkan 24 jam, 24 hour in our life. Bersekutu terus dengan Tuhan. Dan yang terakhir itu, yang saya pelajari dengan kata-kata hmm,
perintah juga ini, soalnya ini merupakan bentuknya imperatif juga ya, perintah imperatif itu dengan kata-kata memberi ucapan syukur, terima kasih, bersyukur. Itu kan dari kata karena eukaristeo gitu. Itu juga perintah imperatif, itu kata-katanya imperatif juga, perintah karena lah, bersukacitalah, bersyukurlah, mengucap syukurlah gitu. Dan di situ kita harus belajar benar. Hanya orang yang punya hubungan mesra, harmonis dan intim sama Tuhan yang bisa melakukan ini gitu. Jadi banyak sekali yang kita belajar hari ini bahwa sebagai orang percaya kita tetap harus menjaga hubungan baik, hubungan kita dengan Tuhan tetap sebagaimana mestinya. Kita mengenal Allah kita dalam segala situasi kehidupan kita, karena disitulah Roh Allah akan Roh Allah itu apa kalau bahasa Pastor Linda aktif gitu. Jadi aktif dalam hidup kita Roh Kudus itu. Karena kita tahu ini semua pekerjaan baik, bersukacitalah, berdoalah, eh, mengucap syukurlah, itu kan semua kan kata perintah. Itu semua kan pekerjaan baik, hanya bisa dilakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Itu yang saya dapat, Pastor David, luar biasa. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditambahkan atau direspon, silahkan sebelum saya tutup dalam doa, Pastor David. Sudah lengkap semuanya, puji Tuhan. Sudah saling melengkapi ya kita satu sama lain. Aku juga banyak belajar dari setiap orang yang sharing pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Thank you, Tuhan. Amin. Terima kasih, Ananda, Pastor David. Baik, sebelum kita tutup, kita pagi hari ini, terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Pastor David yang sudah bersedia sharing di PBS Ministry, menjadi berkat bagi kami semua. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami hari ini lebih lagi belajar bagaimana sebagai orang percaya meresponi setiap firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan selalu bersukacita, senantiasa bersukacita, tetap berdoa tiada tanpa henti dan mengucap syukur dalam apapun musim hidup kami. Kami tahu kami hanya bisa dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih buat hambamu yang kau pakai luar biasa pada pagi hari ini, Pastor David Hartawan. Terima kasih buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, melakukan begitu banyak aktivitas, juga Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni dalam perjalanan menuju Bandung. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa di surga, bela firman ini terrema, termatre dalam hidup kami dan dimampukan oleh Roh Kudus melakukan setiap firman Tuhan karena firman itu adalah Engkau sendiri dan firman itu yang memerdekakan setiap hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.